Hai, aku Rio. Aku baru saja lulus kelas 3 SMK. 1 bulan lalu aku memutuskan untuk menjadi polisi atau tentara sebagai cita-citaku. Sebenarnya ini bukan sepenuh keinginanku. Aku sebenarnya bercita-cita menjadi IT profesional. Dengan perkembangan teknologi yang semakin meningkat, tentunya peluang kerja di dunia ini cukup besar. Apalagi aku lulusan SMK jurusan TKJ atau Teknik Komputer Jaringan. Ini cukup menjadi bekalku untuk melanjutkan kuliah di dunia yang kusukai. Ditambah lagi dengan kecintaanku akan game online, semakin menjadi daya tarikku akan dunia internet. Aku sudah bisa membayangkan lingkungan kerja yang akan aku tempati. Tempat kerja yang nyaman dan tidak memerlukan tenaga banyak yang membuat badan menjadi cepat lelah atau berkeringat. Seperti atlet lari misalnya. Aku tidak terlalu suka pekerjaan melelahkan seperti itu. Bukan karena badanku yang lemah, tapi pekerjaan seperti itu bukannya memiliki resiko tinggi, seperti cedera atau hal lainnya. Aku hanya ingin bekerja yang nyaman seperti di dalam ruangan ber-AC, jaringan internet yang bisa kukendalikan karena jabatanku, dan yang paling penting, gaji yang banyak. Karena faktanya menjadi IT profesional adalah urutan kelima dengan gaji tertinggi di Indonesia. Itu menurut artikel yang aku baca dulu. Dengan kehidupan seperti itu, aku yakin hal baik lainnya akan datang. Aku percaya jika memiliki gaji yang banyak akan memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan pacar yang cantik dan baik. Karena zaman sekarang, bukankah yang terpenting itu materi? Tapi manusia hanya bisa berencana. Tuhan dan tentunya orang tua yang menentukan. Ya, karena keinginanku yang kupikir matang-matang saat ditanya ingin menjadi apa ketika pelajaran BK, kini pupus sudah. Ayahku bekerja sebagai karyawan pabrik yang penghasilannya yang kian menurun karena ditiadakan jam lembur di pabrik. Sedangkan ibuku hanya membuka warung kecil-kecilan di depan rumahnya. Keadaan ini menyadarkanku untuk mengubur dalam-dalam keinginanku untuk kuliah. Aku tidak ingin menjadi beban lagi. Aku melihat banyak karyawan di perusahaan ayah dan di kotaku satu persatu mengurangi karyawannya. Bukankah itu artinya peluangku menjadi IT profesional semakin sedikit dengan semakin berkurangnya jumlah perusahaan yang ada? Dan akhirnya, aku memilih menjadi tentara atau polisi. Jika ditanya mengapa, alasannya simpel. Karena syarat menjadi tentara atau polisi tidak perlu kuliah. Dengan lulusan SMA sudah bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan tetap. Tentunya tidak akan ada pengurangan seperti menjadi karyawan di perusahaan. Dan dari pengamatanku, aku melihat orang-orang berseragam seperti mereka lebih pandang dan ditakuti. Tentunya ini akan membuat derajatku dan orang tuaku lebih dipandang di mata masyarakat. Dan tentang wanita, banyak perempuan yang akan mengantri jika kelak aku memakai seragam seperti itu. Meskipun wajahku pas-pasan dan gajinya tidak sebesar ketika menjadi IT profesional. Itu karena aku sudah melihat bukti nyata pada tetanggaku. Dulu, ekonomi keluarganya di bawah keluargaku. Tapi ketika salah satu anaknya menjadi polisi, kehidupan ekonomi keluarganya menjadi lebih baik, dan anak itu bahkan memiliki istri perawat. Melihat bukti nyata pada tetanggaku itu, keluargaku akhirnya menyarankan untuk mengikuti jejak tetanggaku, menjadi seorang polisi atau tentara. Pagi sudah tiba. Jam dinding di kamarku sudah menunjukkan pukul 5:20 menit. Ibu mengetuk pintu kamarku agar aku bersiap mandi dan sholat subuh. Aku memang meminta ibu membangunkanku karena aku berencana latihan dengan lari keliling lapangan yang lokasinya tak jauh dari rumah. Setelah latihan itu, aku juga berencana akan latihan renang untuk meningkatkan kemampuan renangku. Jadwal renang aku lakukan 2 kali seminggu agar lebih hemat. Setelah latihan renang, sore harinya aku berencana kembali latihan fisik yang sama di tempat yang sama. Setelah menyahuti panggilan ibu, mataku sangat berat untuk dibuka. Seperti ada lem yang menempel di kedua mataku. Ditambah mager menggerogoti tubuhku. Sebenarnya ini wajar.
mengingat semalam aku bergadang untuk download berbagai film untuk mengisi waktuku di siang hari. Maklum, paket data internetku ini hanya bisa digunakan saat malam saja. Aku pun kembali menarik selimut, memperbaiki posisi rebahanku dan mulai merencanakan rencana yang sempat tertunda. Malam harinya aku bertekad, aku tidak akan melakukan hal yang seperti itu lagi. Itu karena paket data malamku juga sudah habis. Kemudian aku baru teringat, Doni mengundangku ke rumahnya dengan teman-teman lainnya. Katanya acara syukuran karena lulus dengan nilai yang baik. Kebetulan rumah Doni memiliki wifi. Lumayan, selain dapat makan gratis, bisa sekalian menghemat data, pikirku. Tiba di sana, waktu terus berlalu. Kami bercerita panjang dan dilanjutkan dengan mabar hingga larut malam. Paginya aku memutuskan untuk menunda kembali jadwal latihanku, karena jam tidurku yang masih kurang. Ini hari ketigaku sejak aku memutuskan aku ingin menjadi apa. Seperti hari sebelumnya, ibu membangunkanku. Aku duduk di tepi kasurku dan bertekad jangan sampai rencanaku hari ini gagal yang ketiga kalinya. Namun saat aku menatap keluar jendela kamar, aku melihat ada awan gelap mendekat dari kejauhan. Cuaca saat ini tidak begitu baik. Sebenarnya bisa saja aku tetap melanjutkan rencanaku. Toh itu hanya awan gelap, bukan tornado. Dan bisa saja itu hanya awan. Mendung bukan berarti hujan, bukan? Tidak ada yang tahu. Tapi rasa mager kembali datang. Aku kembali ke kasurku, kembali menarik selimut, dan kesekian kalinya kembali mulai merencanakan rencana yang sempat tertunda. Sampai di hari ketiga ini tidak ada satupun kegiatan yang terlaksana. Tidak ada lari pagi, tidak ada renang, bahkan jadwal latihan sore pun aku nggak lakukan karena jadwal yang dari pagi sudah berantakan. Berbagai kendala terjadi dari hari pertama hingga hari ketiga. Sebenarnya kendala itu hanya alasan, karena rasa mager yang terus-menerus tanpa henti menghampiriku. Pada akhirnya aku hanya berharap agar keinginanku terwujud tanpa berusaha. Manusia hanya berencana, Tuhan yang menentukan. Namun, bagaimana Tuhan bisa menentukan, sedangkan manusia itu sendiri hanya berencana tanpa berusaha?